Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altaira Kaisyarafif Putri Panji dari kelas 8 di absen 7 dan teman saya Agita Syifana Irawibowo dari kelas 8 di absen 3. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang bab ke-8 informatika, yaitu dampak sosial informatika. Media sosial adalah platform digital yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunikasi dengan orang lain. Contoh aplikasi atau media sosial yang populer di kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa adalah Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Manfaat media sosial antara lain mempermudah komunikasi antar jarak jauh, mempercepat penyebaran informasi, menjadi tempat membangun komunitas berdasarkan minat yang sama, dan membantu dalam bidang pendidikan, bisnis, serta hiburan. Dampak negatif media sosial yang pertama, penyebaran hoax. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat di media sosial. Yang kedua, cyberbullying. Perundungan di dunia maya dapat berdampak buruk bagi mental seseorang. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Terlalu sering menggunakan media sosial dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gangguan privasi. Data pribadi pengguna bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di era digital, informasi bisa dengan cepat menyebar tanpa ada jaminan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Cara menilai informasi dengan kritis yaitu dengan yang pertama, memeriksa sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari situs resmi atau media terpercaya. Yang kedua, membaca secara menyeluruh. Jangan hanya membaca judul karena bisa jadi isinya berbeda dari yang dikira. Yang ketiga, memeriksa tanggal publikasi. Informasi lama bisa saja sudah tidak relevan. Yang keempat, membandingkan dengan sumber lain. Cek informasi di berbagai sumber untuk memastikan kebenarannya. Yang terakhir, menghindari penyebaran berita tanpa verifikasi. Jangan mudah membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Cyberbullying atau perundungan daring. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan di internet seperti melalui media sosial, pesan-pesan, atau forum daring. Jenis-jenis cyberbullying adalah yang pertama, flaming, menghina seorang dengan kata-kata kasar di media sosial. Yang kedua, harassment, mengirim pesan berulang kali yang maksud untuk mengganggu dan mengintimidasi seseorang. Yang ketiga adalah doxing, menyebarkan informasi pribadi seorang tanpa izin. Yang keempat, outing, mengungkap rahasia pribadi seseorang tanpa persetujuan orangnya. Dan yang terakhir adalah impersonation, menggunakan identitas orang lain untuk merusak reputasi mereka. Cara mencegah atau mengatasi cyberbullying antara lain dengan cara tidak membalas komentar atau pesan negatif, menyimpan bukti berupa tangkapan layar jika ingin melapor, melaporkan akun pelaku ke pihak berwenang atau platform media sosial, memblokir akun pelaku agar tidak bisa menghubungi kembali, dan mencari dukungan dari keluarga, teman, maupun guru untuk mendapatkan bantuan. Etika dan dalam berinternet. Dalam menggunakan internet, ada beberapa etika yang harus diterapkan agar lingkungan digital tetap aman dan nyaman. Etika dalam berinternet adalah bersikap sopan dan tidak menghina orang lain, menghargai pendapat dan privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar, dan tidak mengunggah atau membagikan konten yang bersifat provokatif atau merugikan orang lain. Untuk menjaga keamanan selama menggunakan internet, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikannya kepada orang lain, mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun dari peretasan, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data keuangan. Dan juga berhati-hati saat mengklik tautan yang mencurigakan agar terhindar dari virus atau phishing. Kolaborasi di dunia maya. Perkembangan teknologi memungkinkan orang untuk bekerja sama atau berkolaborasi secara daring tanpa harus bertemu langsung. Contoh platform untuk kolaborasi daring adalah Google Docs atau Google Drive untuk bekerja sama dalam pembuatan dokumen dan mengumpulkan dokumen. Zoom atau Microsoft
Teams untuk pertemuan dan diskusi online, dan Trello dan Asana untuk mengelola proyek dan tugas secara tim. Hal yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi daring adalah menggunakan komunikasi yang jelas dan sopan, menghargai pendapat anggota tim, dan menggunakan alat yang sesuai untuk bekerja sama secara efisien. Teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari TIK yaitu mempermudah akses informasi dan komunikasi, meningkatkan efisiensi pekerjaan, membantu dalam pembelajaran jarak jauh, dan membuka peluang kerja baru di bidang digital. Dampak perkembangan TIK bagi masyarakat. Dampak negatif TIK adalah ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Yang kedua, resiko keamanan data dan privasi semakin tinggi karena adanya hoaks ataupun lain semacamnya. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu hoaks semakin sulit untuk dikendalikan karena banyak sekali privasi yang tidak dilindungi. Dan yang terakhir adalah banyak pekerjaan manual yang tergantikan oleh teknologi otomatis. Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi agar berdampak positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Cara menggunakan teknologi secara bijak yaitu dengan menggunakan internet untuk hal yang bermanfaat seperti belajar dan mengembangkan keterampilan, menghindari penyebaran informasi hoaks atau konten negatif, mengatur waktu penggunaan gadget agar tidak berlebihan, dan melindungi data pribadi serta tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Jadi, kesimpulannya adalah dampak sosial informatika sangat besar terhadap kehidupan manusia. Media sosial, cyberbullying, etika berinternet, secara dampak positif dan negatif, teknologi harus dipahami agar kita bisa menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dan menghindari resiko yang merugikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi